Tampaknya juga benar dalam hal ini ilmu hukum dan ilmu politik tidak lagi diperlukan negara ini. Penegakan hukum tidak perlu menggunakan ilmu hukum, tapi cukup menggunakan ilmu aturan yang tidak beraturan, bahkan dikatakan chaos karena diracuni oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang tentang ormas yang sekarang ini berlaku itu telah mengkriminalisasi ajaran agama, telah menodai ajaran agama, menghina ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam itu juga bersinggungan dengan aspek politik, aspek hukum, negara. Bermodalkan SKB ini sebagai legitimasi untuk melakukan pelarangan-pelarangan, kemarin sudah dilakukan secara semena-mena menurut saya. Kemudian beberapa orang ditangkap, digeledah dompetnya dan lain sebagainya begitu ya. Memang tidak ditangkap secara kuhab, tapi paling tidak diletakkan dalam tempat terpisah, digeledah dan lain sebagainya, yang seharusnya tidak bisa dilakukan secara di luar kitab undang-undang hukum acara pidana begitu. Tapi kemudian aparat penegak hukum menjadi merasa punya legitimasi politik karena adanya SKB ini. Nah, jadi buat saya di situ, silakan kita bisa berdebat secara hukum, tidak akan efektif kalau misalnya bentuk pengaturannya seperti ini. Karena itu usulan saya, ruhnya dari undang-undang pasal orang itu kata kunci paham lainnya. Kalau mekanisme sih oke lah, saya masih bisa toleran, toh masih ada di belakang. Meskipun itu salah, karena due process of law itu mestinya di awal kasih peringatan dulu, kasih teguran, bekukan dulu, nanti bisa langsung bawa kan. Ada dialog, fungsi pemerintah membina. Kalau ada ormas menjadi liar, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ormas itu atau pemerintah yang tidak membina? Saya kira anggota FPI tetap akan menjadi insan militan dalam membela keadilan dan kebenaran, serta peduli dengan sesama manusia tanpa melihat backgroundnya, sara tidak melihat dari situ. Ya, jadi saya terus terang merasa sedih mendengar pemerintah membubarkan dan melarang FPI beraktivitas sebagai ormas. Dan menurut saya tindakan itu betul-betul menggunakan pendekatan represifme oleh pemerintah tanpa mengedepankan sisi pembinaan terhadap ormas, melainkan kalau saya boleh mengatakan bukan pembinaan tapi pembinasaan. Bukan dibina tapi dibinasakan. Nah, ini jadi keprihatinan yang tersendiri bagi saya. Baik, kita coba untuk menganalisisnya. Yang pertama, ketidakpatuhan pemerintah pada Undang-Undang Ormas tahun 2017. Itu untuk mengubah Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013. Nah, saya melihat proses penjatuhan sanksi terhadap FPI ini tidak didasarkan pada SOP yang benar, yakni sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Ormas 2017. Tampaknya juga benar dalam hal ini ilmu hukum dan ilmu politik tidak lagi diperlukan negara ini. Penegakan hukum tidak perlu menggunakan ilmu hukum, tapi cukup menggunakan ilmu aturan yang tidak beraturan, bahkan dikatakan chaos karena diracuni oleh arogansi kekuasaan.